apakah balung tuntung apakah urusan surat ini kah urusan jangan bilanya hendak tulak tuh kita nih hendak menghadap Allah, hendak beribadah, hendak takwa, hendak melakukan salah satu di antara tiang-tiang agama. Harus orang tadi thayyibun nafas, bujur-bujur lo dibersihi jiwa ini. Bujur-bujur umpamanya dijaga, hati dijaga, seberataan dohir batinnya harus dijaga. Nah, orang bila hendak haji itu nang kayak itu. Jangan berpusang-pusang, jangan bermauk-mauk. Harus dulu membaiki diri, membagusi diri karena kita hendak mendatangi Baitullah. Kita hendak mendatangi apa yang diwajibkan Allah lawan kita. Jadi harus thayyibun nafas, dibujurakan nang di dalam nih. Nah, kemudian apa? Thayyibun nafas bima yunfiquhu minal mal fi safarihi. Harus orang tersebut ya selalu nyaman dadanya, selalu nyaman batinnya. Atas apa? Atas apa-apa yang nanti dia infakkan. Jadi bilanya sudah berinfak itu harus nyaman hati kita. Lewatan haji tadi jangan umpamanya rasa kebaratan, usia aku kurang di sana kayak aja kebanyakan meninggali pamannya misal. Nah itu jangan ada was-was nang kayak itu tuh. Harus kita berangkat itu thayyibun nafas. Jadi bila meninggalkan lawan keluarga nafkah, nah usahakan apa yang kita tinggalkan itu menyamanakan lawan batinnya kita, menyamanakan lawan yang di dalam hati ini. Jangan ada bersangkalan, jangan ada nang kada nyamanan tulak hati itu. Nah, kenapa? Fa innaha nafaqatun makhlufatan madbu'atan bil khairi wal barakah wal yusra was sa'ah. Jadi nafkah yang kita tinggalkan, bahkan apa yang kita keluarkan untuk melakukan kewajiban haji atau umrah, nah itu perlu diketahui bahwasanya nafkah atau uang yang keluar saat kita ibadah itu makhlufatan, itu kena bakal diganti oleh Allah. Itu kena bakal berganti. Kan kita bilanya meninggalkan keluarga berhaji menafkah. Kalau lawan keluarga anak bini itu harus tuh selama kita tulak itu sampai kita bulik harus ada nafkahnya terus. Kada boleh berharap lawan orang, kada boleh umpamanya cagaran meminta-minta, ada boleh. Nah nafkah yang kita tinggalkan itu makhlufatan, itu kena akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tulak tuh kada usah berpikir lagi, sudah tahu aja kena cagaran diganti oleh Allah, sudah kada usah lagi berat-berat hati meninggal duit tadi. Kada usah berat-berat hati lagi. Madbu'atan kena akan menggiring. Rezeki itu akan menggiring setelah orang itu dia melakukan ibadah tadi. Bil khairi, kebaikan akan datang. Wal barakah, bahkan berkah pun akan datang. Wal yusra, kemudahan pun akan datang. Wasi'ah, bahkan luas karena rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu tuh bilanya orang berinfak lawan keluarga, bilanya tulak haji apa macam-macam, harus nyaman hati dan yakin kita dalam hati itu kena diganti oleh Allah, itu akan dimudahkan oleh Allah, akan diberikan keberkahan, dimudahkan, akan diluaskan rezekinya. Karena apa? Karena dalam hadis itu dikatakan anna nafaqata fil haji kanafaqati fisabilillah, bahwasanya orang yang mengeluarkan nafkah pada saat dia itu berhaji, maka sama nafkahnya itu orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berhaji kemarin lawan orang yang jihad fisabilillah, ujar ulama itu sama aja lawan orang yang berjuang jalan Allah. Sama-sama pada keluar rumah, sama-sama pada meninggalkan keluarga, sama-sama pada meninggalkan kampung. Itu orang jihad fisabilillah kayak itu. Jadi sama orang haji fisabilillah, orang yang berjuang berperang di jalan Allah itu juga fisabilillah. Ad-dirhamu bisab'ami'ah, 1 dirham itu kalipatannya 700 kali. Jadi pahalanya ganal banar 1000 sama 700.000.
1000 sama 700.000. Sejuta sama berapa? 700 juta. Berapa umpamanya ditinggal infak? Nah, kalipatannya itu sampai 700. Nah, kemudian wa mahma kana al-hajju musiran falyubalik fi tawsi'in nafaqati 'alal fuqara wal masakin wa badlul ma'ruf lid-du'afa wal muqillin khususan li haula'i wa li ghairihim minal muslimin umuman mukhlisan fi dzalika lillahi rabbil alamin. Nah, wa mahma kana al-hajju musiran, kalau umpamanya nenang bahaji ini umpamanya kebetulan bos, kebetulan fulusnya kathir, duitnya banyak umpamanya. Nang bahaji ini dasar orang nang duitnya ini berlebihan. Ada nang banyak lagi duitnya ini berlebihan duitnya. Nah, maka bilanya orang banyak hartanya kelihatan bahaji atau umrah, nah, maka apa? Fal yuballigh bi tawsi'in nafaqah, maka hendaklah dia itu untuk melebihi dan meluaskan di dalam bernafkah alal fuqara wal masakin, khususnya kepada orang-orang fuqara dan orang-orang miskin. Nah, jadi bilanya orang nang tulaknya sugih berduit, nah itu lebih ditekankan lawan orang nang berduit tadi. Nah, meninggali keluarga balabi. Kalau umpamanya apa? Tulak di perjalanan, perhatikan orang yang ada di samping kita, lihatan tulak tadi. Ini ada sama bang, kadang kayak kita umpamanya berduit, ada juga orang yang kada berduit juga. Nah, perhatikan orang yang kayak itu. Nah, perhatikan orang yang kayak itu, khususnya orang-orang yang fakir bahaji, khususnya orang-orang yang miskin. Nah, itu dibantu. Itu diperhatikan bagi orang-orang yang musiran, orangnya ini berlebihan harta kaya. Wa bazalul ma'ruf lid-du'afa wal mughillin, dan hendaklah dia itu berbuat baik kepada orang-orang yang lemah, wal muqillin, dan orang-orang yang mempunyai harta sedikit. Khususan li haula'i wa li ghairihim minal muslimin umuman, khususnya kalau kita nanti berlebih memberi orang umpamanya di perjalanan kah, atau keluarga kita yang kita tinggali kah, atau umpamanya sampai di Makkah, di Madinah bertamu orang kan kada mampu, ada orang yang sakit, atau di Madinah ada orang yang kada mampu. Nah, maka apa? Khususnya bilanya kita hendak nang berduit nih, orang nang hendak berbagi-bagi, perhatikan orang-orang nang lemah itu utamakan. Orang-orang nang miskin itu utamakan. Nah, itu harus bilanya orang berduit. Nah, tapi apa? Ya, mukhlisan fi dzalika lillahi rabbil alamin, semua itu tidak luput orang itu dia harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhlas karena Allah itu rohnya amal. Nah, ikhlas karena Allah, al-amal li ajlillah, yaitu beramalnya karena Allah. Jangan umpamanya kena merasa berduit, berbagi duit di sana karas-karas duitnya kayak kerupuk hanya dibuka. Kayak kerupuk kayak pak dilipat-lipat mungkin bumbunya kerakup ya. Jangan umpamanya kita foto video ulah status di ini, aku haji, aku umroh, aku berinfak, aku ini. Nah, jangan kacau. Kalau kena tegiring keria, memang kita kada tahu hati orang. Cuma amal-amal perbuatan yang seperti itu yang biasanya disorot itu ini macam-macam, biasanya tergiring kepada ria. Nah, jadi kita harus mukhlisan lillah. Nah, harus lu utamakan tujuannya itu memang karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi seberatan itu tergantung apa yang ada di dalam hati lah. Tapi jangan jauh umpamanya kita nembak melihat orang, umpamanya saya umpamanya berinfak jadi video umpamanya oleh orang. Jangan juga kita menilai orang umpamanya bahannya nih, nenong daripada Habib kada ikhlas semalam ya. Ada juga. Kita kan tahu apa yang di hati orang. Ada tahu kita. Bisa jadinya video itu mencontohkan supaya orang mau menyontoh lawan inya. Bisa jadi seperti itu. Jadi kita kada kau menambak-nambak. Kada kau menambak-nambak. Nah, nang intinya apa? Nang intinya hati kita nang dibujurakan ketika kita melakukan ibadah tersebut.
wal yakun fi safarihi mutawadi'an mutakhasyian mutamassikan fa'ala mithla hadzal awsaf yanbaghi lahu an yafida 'ala Allahil Malikul Jabbar al-Mutakabbir. Nah, ketika kita berangkat haji, berangkat umrah misalnya, berangkat haji, berangkat umrah, hendaklah ketika orang itu safar, dia harus mempunyai sifat tawadhu, rendah diri, tawadhu, ya. Jangan dijadikan ibadah haji tersebut untuk berlagak, untuk bergaya di antara orang-orang yang ada di sekitar kita. Maaf, kadang-kadang bilanya sudah pindah hendak tulak haji, itu bahaya itu. Lalu aja timbul rasa, aku bahaji, wah aku bulik setumat lagi, dikira orang haji. Tetanggaku belum ada nang haji, aku aja nang haji. Nah ini harus hati-hati. Banyak nang ini orang. Nah jadi kalau kita itu berangkat haji, hendaklah kita itu harus tawadhu, rendah diri. Jangan sombong. Ya. Tatkala kita melihat bahwasanya kita diberikan kesempatan untuk berhaji, diberikan kesempatan untuk umrah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan ibadah yang mulia ini, nah sadarlah bahwasanya ini adalah anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus benar-benar dijaga. Nah, berarti harus benar-benar dijaga, jangan sampai di situ ada takabur, jangan sampai ada sombong di dalam hati ketika diberikan itu, harus benar-benar menjaga thayyibun nafs. Nah, hendaklah orang tersebut mutawadi'an, dia itu tawadu, mutakhasyian, dalam keadaan senantiasa khusyuk. Ya, khusyuk, jangan bermain-main di sana. Jangan bermain-main dari awal sebelum berangkat, mau berangkat harus orang tersebut dalam keadaan khusyuk. Karena apa? Karena ini ibadah azim, ibadah yang sangat luar biasa. Ya, harus menghadirkan rohani di dalam hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya telah memberikan kita ibadah ini. Nah, itu harus digunakan kesempatan ini dengan sebenar-benarnya. Jadi harus selalu khusyuk. Mutamassikan, kemudian dalam keadaan santai, dalam keadaan tenang saat melakukan ibadah itu. Jangan umpamanya kelihatan haji, bahaji umpamanya di sana, kalakuan nang di kampung nih, kayak itu juga di sana umpamanya. Pelalau mentong umpamanya di sana. Tata mau kawan pinang gerabak juga tertawa, jangan. Bilanya kita di sana itu rubah halnya kita, rubah keadaannya kita dari awal tulak sampai tuntung bahaji. Kalau perlu berubah halnya kita lebih baik daripada hal yang telah lalu. Jadi harus tawadhu, selalu khusyuk, dalam keadaan santai, dalam keadaan tenang. Jadi harus seperti itu bilanya kita bahaji atau umrah. Fa'ala mithla hadhil awsab yanbaghi lahu an yafida 'ala Allah Ta'ala al-Malikul Jabbar al-Mutakabbir. Kayak ini caranya, seperti ini caranya kalau kita itu hendak memenuhi panggilan Allah. Kan panggilan Allah haji. Mau bang kita gerasak gerusuk umpamanya, ada karuan umpamanya, harus kita tawadhu, rendah hati, santai, tenang, dalam keadaan enjoy orang kita tuh. Jangan pamit negara kerusuk, pina nangkai ini, pina beaputan, pina mau, pina ini macam-macam. Nah, jangan, kita sedang memenuhi panggilan Allah. Harus lawan sifat nangkai ini ketika kita tulak haji atau umrah. Wala yakunu fi safarihi wa hajjihi minal mustakbirin. Jangan saat melakukan haji, jangan saat melakukan umrah kita itu menjadi orang-orang yang mustakbirin, orang yang sombong. Kalau mbah haji kenapa tak angkat dulu sedikit, mbah umrah lah jadi tak angkat sedikit, mbah bulik kena duduk di warung rasa haji lalu rasa pina kayak apakah perasaannya tuh. Ada kayak itu orang bahaji, orang umrah kadang kayak itu.
wala minal mutaraffihin. Nah, ini yang terpenting. Ya, berumrah, berhaji bukan ajang untuk bermegah-megah. Bukan ajang untuk beli ini, beli itu, nukar ini, nukar itu. Umrah dan haji untuk ibadah. Luruskan dulu ibadahnya, bujurkan dulu ketakwaannya, sempurnakan dulu apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Limbah itu, ayo anak betul tukar napa lagi. Artinya bilanya kita tulak ke sana, umrah haji, fokuskan dulu ibadah kita itu dengan benar. Fokuskan dulu apa yang diperintahkan, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan benar. Nah, limbah itu, ayo anak nukar ini, nukar itu, anak ini kada apa-apa, kada jadi masalah. Tapi jangan giliran belanja, giliran betul tukar nomor 1, wah ini kada betul tawaran lagi di sana. Tapi ibadahnya biasa-biasa aja, ibadahnya kada tapi disempurnakannya. Nah, ini ngarannya umroh lawan hajinya terpaling. Hendak tamasya kah, hendak beribadah kah? Nah, artinya sempurnakan ibadah kita. Kalau mau belanja silahkan setelahnya. Jangan umpamanya menyempurnakan belanja, menyempurnakan hotel-hotelnya yang paling harat, giliran ibadahnya biasa-biasa aja. Banyakan guring di hotel daripada guring di Masjidil Haram. Jadi jangan dijadikan itu untuk bernyaman-nyaman, mutaraffihin, bermegah-megah lain. Fayakunu indallaha minal mutradin. Hati-hati orang yang berumrah, berhaji seperti itu untuk bermegah-megah atau dia menyombongkan dirinya dengan umrah dan ibadah tadi, maka apa? Itu dinilai di sisi Allah minal matrudin, tamu yang diusir. Tamu yang diusir. Belang kepada Allah tapi caranya salah. Belang kepada orang tapi caranya salah. Masuk ke rumah orang main rabau jalawang, masuk aja langsung, caranya salah. Nah, pada diusir orang lagi. Kayak itu juga orang umrah, kayak itu juga. Tapi kalau umpamanya kita datang dengan akhlak, dengan adab, modelnya assalamualaikum dulu, dengan tata cara nang bujur, ada jaka orangnya, ada dibukai orang masuk, pasti orang itu memuliakan di rumah tadi. Habis kita disuruh wadah, disuruh nasi, disuruh kopi, disuruh teh macam-macam, siakan bantal kamar bahasa. Kayak itu kita bila bertamu baik lawan orang. Tapi bilanya bertamu di wadah orang kita itu kada berakhlak, kada beradab, jangan harap bermalam merangut orang, diusir orang, Allah Ta'ala muar. Jadi bila orang itu dia umrah, dia ibadah, dia berhaji dengan takabur, atau orang tersebut mutaraffihin, orang tersebut pengen bermegah-megah, bersombong-sombong, bergaya-gaya, bernyaman-nyaman, maka orang tersebut akan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau sekalipun jasadnya masih ada di sana, casingnya beribadah, padahal orang itu diusir oleh Allah. Nah, ini yang perlu kita tahu nih. Nah, ketika kita beribadah umrah haji itu harus tahu kita selok-belok nang kayak ini. Fayakunu indallah minal matrudin. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal hajju ash'athu akbar. Hanya saja orang yang berhaji itu, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang nang pina rasah aja. Rasah itu artinya pina nang pina compang camping biasa aja, pina berdebu-debu. Kayak itu orang berhaji itu. Orang tulak berhaji itu nang kayak itu, ujar Nabi. Dalam hadis yang lain, wal hajja wa hajja alaihi salatu wassalam ala rahlin rathin wa tahtahu qatifatun rathatun la tusawi arba'atad darahim. Dalam riwayat Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, beliau itu apa? Beliau itu waktu berhaji, Nabi kita Nabi Muhammad, pakaian sidin, pakaian lusuh aja, kelihatan berhaji itu. Wa tahtahu qatifatun rassatun la tusawi arba'atad darahim. Bahkan tempat duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di tunggangannya itu, tempat duduknya Nabi itu aja murah banget, 4 dirham aja. Tempat duduknya itu ibarat dijual 4 dirham aja. Nah, ini menunjukkan Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu
ketika beliau itu tulak berangkat haji, beliau dalam keadaan sederhana. Beliau berangkat dengan keadaan dia biasa-biasa aja. Kalau berhaji, jadi seperti itu. Kalau umrah itu seperti itu. Fakullama kana al-hajju aktsar tawadu'an wa tumassika wa tumassikanan wa arratha hay'atan yuridu bidzalika wajhullah kana hajju atyab wa azka wa ajjal wa akmal. Nah, setiap kali orang yang berhaji itu tawadu, setiap kali orang yang berhaji itu dia itu dengan tujuannya adalah ibadah, dengan tenang, dengan santai. Warasa hayatan, dengan pakaian yang lusung, dengan pakaian yang biasa-biasa aja saat berhaji. Nah, yuridu bidzalika wajhullah. Tapi pakaian tadi itu memang tujuannya karena Allah. Tujuannya memang karena Allah. Lain umpamanya pakaian kada biasa aja, umpamanya bukan karena hendak dinilai orang tawadu, bukan karena dinilai orang supaya ini umpamanya mencari kedudukan di sisi manusia. Kada, memang tujuannya karena Allah. Pakaiannya biasa tadi memang karena mengikuti ilmu Nabi Muhammad. Maka apa? Karena hajjuhu, maka haji orang tersebut atyab, lebih bagus. Wa azka, haji tadi lebih mulia. Wa ajal, lebih mulia. Wa akmal, bahkan haji itu adalah haji yang paling sempurna bila pakaiannya itu biasa-biasa aja. Qala hujjatul Islam, berkata hujjatul Islam Al-Ghazali, sedikit lagi lah, rahimahullah, ja'alallahu as-safar ila al-hajj masalan lis-safar ila al-akhirah. Jadi kata Imam Ghazali mengatakan Allah menjadikan, menggambarkan orang yang berpergian haji itu seperti orang yang berpergian ke akhirat. Oh, macam apa orang berhaji tapi berpergian ke akhirat? Nah, fayambagi laka an tastahdira inda kulli amalin min amali safar amran min al-umur al-akhirah yuwazihi wa yumathil wa yumathilu. Nah, jadi kalau kita berangkat hendak haji, kita nak berangkat haji atau umrah kah? Nah, hendaklah kita itu menghadirkan di dalam hati kita dalam setiap amal-amal kita, mau berangkat haji, mau berangkat umrah tadi. Nah, seperti apa? Fatadzakkar inda wada'i ahli wal ashab inda safar, maka kita ingat-ingat, kita bayangkan bilanya kita hendak tulak haji, tulak umrah di antar kawan, di antar keluarga, kan kayak itu ada yang mengantarkan ke bandara, ada yang mau kumpulan di rumah menolakkan kita. Nah, bila pada saat yang seperti itu, maka apa? Diingat-ingat, ujar Imam Ghazali, dihayal-hayalkan. Wada'ahum fi sakaratil maut, mereka artinya sedang apa? Sedang mengantarkan engkau dalam sakaratil maut. Karena sakaratil maut kan kayak itu, jadi gerumbungi orang. Kita hendak mati, nah itu dihayal-hayalkan, ujar Imam Ghazali. Supaya apa? Supaya menjaga hati kita ini tetap thayyibun nafas, kada mengiring kepada takabur, kada mengiring kepada hendak berami-rami. Artinya ini tujuan ibadah. Nah maksudnya kayak itu. Nah, dihayal-hayalkan, orang mengantar nih, kayak itu sakaratul maut, kayak itu juga. Nah, Imam Ghazali seperti itu menganjurkan. Wa man akhadza zada lit tariq, siapa orang yang membawa bekal saat dia itu menuju umrah atau haji, maka dikhayalkannya dibayangkannya akhadza zada lit tariqil akhirah, dia sedang membawa bekal untuk negeri akhirat. Artinya bekal yang dibawanya itu, ingatkan, itu gasan bekal kita kayak apa berpahala nanti di negeri akhirat, kayak begitu menggunakan bekal tadi yang gasan babari, gasan membantu orang. Nah, kan seperti itu. Wa min bu'di tariq wa khawfus siba wa qita' fiha. Adapun jauhnya jalan yang kita tempuh,
atau takutnya kita dengan binatang buas, wal gita' fiha, atau orang yang membajak di jalan. Nah, maka kayak apa kita menghayalkannya, memikirkannya. Tazakkar bu'dut tariqil akhirah. Kita itu menghayal-hayal, mengingatkan jauhnya jalan di negeri akhirat itu. Jauhnya jalan di negeri akhirat itu lawas kena. Di akhirat itu ada kena dikubur, fitnah, mungkar, nangkir ditakuni kita. Nah, itu bilanya kita tulak di jalan tuh kita hayalkan nangke itu, lalu mulus perjalanannya, lalu kesannya ibadah aja. Nah, Imam Ghazali seperti itu. Jadi bilanya kita lihat tulak tadi takutan pesawat bawahnya, takutan ada apakah di jalan bawahnya. Nah, ingatakan karena di jalan tuh karena juga di jalan akhirat itu ada mungkar nangkir, tukang takutnya kita. Ada ajab kubur kan nangke itu. Wa minal iltifafi fi thiyabil ihram. Ketika kita melipat apa? Melipat pakaian ihram. Iltifaf fil akfan, maka dihayal-hayalkan. Bah, kayak ini juga jagaran kena di kapan orang ya sama pulang putih. Wa minas sa'i bainas safa wal marwah. Tatkala kita itu melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah bulang-bulik 7 kali. Nah, maka apa? Ataraddud baina kaffatil mizan ayyuhuma tarjah. Kita menghayalkan, artinya kita sedang berada di timbangan amal kita, meitihi kita nang mana nang barat, amal baikkah, amal burukkah. Bila amal baik selamat, bila amal buruk kacau. Bilanya kita sedang sa'i itu kita hayalannya nang gitu. Wa minal mauqif, ya, wa minal mauquf, dan pada saat kita wukuf, karena wukuf di mana? Wukuf di Arafah. Apabila kita wukuf di Arafah, maka hayalkan mauqiful qiyamah, itu saat nanti hari kiamat. Wukuf di Arafah itu kan putih orang berataan. Nah, hayalkan itu saat hari kiamat, ujar Imam Ghazali. Seakan-akan di padang mahsyar. Hayal-hayal. Hadza kalamuhu mukhlisan bima'na. Ya, fanzur fi mahallihi wal amar kama zakar rahimahullah wa jazahu anil muslimina khaira. Nah, ini kalam Imam Ghazali yang mukhlis dengan secara makna. Nah, maka perhatikanlah pada tempatnya itu dalam setiap perkara-perkara kama zakarahu rahimahullah, sebagaimana yang diperintahkan, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullah, wa jazahu anil muslimina khaira. Semoga Allah membalas dan kepada orang-orang muslimin kebaikan. Jadi seperti itu bilanya orang anak haji lawan umrah.